Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada pertemuan perdana kali ini. Saya berharap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Mata pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah prakarya, yaitu aspek kerajinan, di mana dalam prakarya itu ada 4 aspek, ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya, ya, dan satunya adalah memasak. Itu yang kita ambil, yang wajib diambil 2 sesuai dengan kondisi dan situasi dan yang ada di sekolahan, yaitu aspek kerajinan dan rekayasa. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pendahuluan ini, kita yang ringan-ringan saja, karena kalian sudah tahu mengenai materi prakarya itu adalah sebagian besar adalah banyak prakteknya, ya. Saya berharap nanti pada saat praktek kalian tetap semangat dan berupaya secara maksimal untuk menghasilkan karya yang terbagus dari kalian semuanya. Peta materi kita secara garis besar yang akan kita pelajari nanti, kerajinan bahan keras, ya. Kerajinan bahan keras tentunya adalah kerajinan yang tidak mudah dibentuk. Kalaupun ingin membentuknya adalah harus membutuhkan sedikit kemampuan, sedikit teknik, ya. Yang kita pelajari nanti adalah prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, proses produksi kerajinan bahan keras itu bagaimana. Secara garis besar, kerajinan bahan keras itu terbagi menjadi 2, yaitu ada bahannya dari bahan alam dan bahan buatan. Kalau dari alam misalnya kayu, bambu, rotan, pokoknya sifatnya yang keras lah, yang tidak mudah dibentuk. Kemudian bahan buatan ada kaca, logam, dan masih banyak yang lain. Dalam proses produksi tentunya kita harus membutuhkan bahan, ya. Kemudian dibutuhkan lagi adalah alat untuk memproduksi kerajinan tersebut. Alatnya macam-macam, tentunya menyesuaikan dengan apa yang ingin dibuat. Berikutnya adalah produknya. Produk yang diharapkan apa, yang ingin tampilkan apa, yang ingin dibentuk apa. Setelah itu baru proses. Tentunya semua itu harus langkah awal pertama adalah kita harus buat sketsanya dulu, gambar awal, dengan harapan nanti hasil akhir paling tidak jauh dari sketsa, mirip-mirip lah. Nah, jangan sampai gambarnya A, hasilnya B, nah, itu jangan sampai. Kemudian setelah proses jadi tentunya ada produk. Nah, setelah produk jadi, maka langkah berikutnya adalah kita membuat kemasan kerajinan bahan keras. Apa kemasan itu? Bahasa umumnya adalah bungkus. Tujuannya adalah salah satunya adalah supaya kelihatan menarik, bahkan bisa menghindari produk
kena debu dan sebagainya. Nah, contoh proyek kerajinan bahan keras. Ini contoh-contohnya apa? Nanti saya tampilkan. Dalam membuat produk kerajinan, tentunya yang tidak kalah penting adalah K3. Apa K3? Keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihan. Artinya K3 itu harus lebih diutamakan, terutama dalam penggunaan peralatan yang tajam. Ya. Ini safety itu harus lebih diutamakan. Oke. Itu peta materi bab 1 tentang kerajinan dari bahan keras. Oke. Mudah-mudahan sedikit paham anak-anak. Oke, meskipun kondisi tetap di rumah, harus tetap semangat. Ya, jangan main game tok. Ya, game boleh tapi sekali-kali, hemat kuota. Oke, setuju? Wah. Setuju, enggak setuju, harus setuju. Karena menghemat dana orang tua juga kan. Nah, sekali-kali boleh game, tapi tidak boleh setiap waktu game. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun dapat juga digunakan sebagai kepentingan ritual. Namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior, hanya pelengkap saja. Nah, jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior ini adalah semua untuk menambah keindahan saja, ya, supaya tampil indah. Ya, kalau kamu lihat di sekeliling rumahmu pasti ada benda kerajinan, bahkan dari ukuran besar sampai kecil. Ya, itu tujuannya satu, supaya kelihatan menarik, indah, diletakkan katakan di pojok ruangan, di ruangan tamu, di teras rumah dan sebagainya. Benda kerajinan ini diperlakukan secara khusus menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai. Itu pasti, kalau kalian punya benda kerajinan pasti dirawat. Ya, bukan masalah harganya, tapi kadang-kadang nilainya memiliki nilai tersendiri. Dan biasanya kerajinan sebagai kepentingan ritual ini diproduksi secara terbatas dan bahkan memiliki kekasan yang terlihat sebagai kearifan lokal. Sifat kerajinan yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan tertentu ini, maka kerajinan dibuat secara sengaja guna melengkapi atau menghias sebuah ruang. Walaupun demikian, saat pembuatan tidak terlepas dari norma yang berlaku sebagai kearifan lokal. Jadi masing-masing daerah itu memiliki norma-norma tersendiri dalam pembuatan sebuah benda kerajinan. Unik, kadang hampir tidak sama kerajinan dari daerah A, daerah B, ya, itu tidak akan sama. Biasanya memiliki ciri khas, memiliki corak sendiri. Ya, ada yang warnanya kalem, ada yang ngejreng istilahnya. Hal ini kita dapatkan hampir di seluruh wilayah Nusantara dengan jenis dan bentuk yang sangat beragam. Begitu pula dengan aneka bahan yang disesuaikan dengan sumber daya alam, ya, sumber daya alam dan buatan yang ada di setiap wilayah. Karena setiap wilayah tentunya
bahan yang digunakan itu berbeda biasanya. Produk kerajinan sebagai pelengkap ini secara umum dapat kita kelompokkan berdasarkan penggunaannya, yakni untuk memperindah struktur bangunan, sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda, merupakan pelengkap busana. Nah, macam-macam bentuknya, ada semacam bros, ya, ada semacam jepit, ya, jepit untuk rambut itu, yang cewek-cewek itu juga dikatakan sebagai sebuah benda kerajinan. Kemudian ada lagi dan masih banyak produk-produk kerajinan, ya, bahkan dijual hampir di setiap daerah itu ada. Kerajinan pelengkap ini disebut juga sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Artinya satu, menambah keindahan, kadang hanya untuk dipajang saja, ya. Sedangkan kerajinan yang memiliki fungsi pakai adalah dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu bisa kamu lihat di bagian dapur, itu banyak kerajinan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu membantu kegiatan memasak dan sebagainya, mulai dari istilahnya ada dari erus dan sebagainya. Kemudian dari wajan itu juga kerajinan, ya, teko, ya, tempat kopi itu dan sebagainya, itu juga kerajinan. Bahkan ada yang dari gelas, ada yang dari gelas atau kaca, ada yang dari aluminium atau logam, itu banyak. Kalau kamu ada yang dari plastik, kalau kamu lihat di dapur itu banyak contoh-contoh benda kerajinan yang memiliki fungsi pakai. Keragaman jenis kerajinan bahan keras dalam pembuatannya akan terlihat dari produk-produk yang tersebar di berbagai daerah perkotaan maupun pelosok desa. Itu bisa kamu jumpai di kota, di desa. Kalau di daerah Malang kita biasanya adanya di daerah Sengkaling. Pasti di depan tempat wisata itu pasti banyak produk-produk kerajinan. Bahkan bukan berasal dari Malang kerajinan, bahkan berasal dari luar kota Malang, ya. Bahkan mulai dari kerajinan yang kecil sampai kerajinan yang bentuknya besar. Sebut saja jenis bahan keras kayu. Nah, kayu itu banyak, nanti bisa kamu tafsirkan kira-kira kayu apa. Seperti telenan, ya, itu juga kerajinan. Ya. Bambu, ya, bisa dibuat untuk meja, kursi, ya, bahkan bisa dibuat untuk gazebo, ya, seperti tempat pos ronda itu. Kemudian bisa juga dibuat untuk tempat figura dan sebagainya, rotan, kaleng, kaca dan sebagainya, dan masih banyak yang lain. Pasar impor telah mendominasi penggunaan bahan keras tersebut sebagai bahan kerajinan. Itu banyak kita yang mengimpor dari negara lain, ya, dijual di sini, ya, itu banyak bahannya berasal dari bahan-bahan keras. Nah, sebagai bentuk pemahaman di awal, ini ada tugas yang pertama untuk kalian. Ingat, tetap semangat, ya, tetap semangat, ya, tetap semangat apapun kondisinya. Yaitu tugasnya adalah mengidentifikasi bahan keras, ya, mengidentifikasi bahan keras. Itu yang kamu identifikasi adalah berdasarkan gambar yang saya tampilkan.
Kamu amati gambar tersebut, teliti dengan sesama apa bahan yang digunakan, apakah bahan alam atau buatan, atau bahannya lunak sifatnya atau keras. Kemudian juga kamu tulis apa kesannya yang kamu dapatkan dari melihat bahan-bahan dari produk-produk kerajinan berdasarkan foto tadi, ya. Tentunya sebagai dasar awal untuk menulis kesan adalah kamu harus belajar menghargai karya orang lain. Itu kita harus belajar, ya. Sejelek apapun karya orang lain harus tetap kita hargai, ya. Itu sebagai bentuk apresiasi kita, ya. Kita tidak boleh meremehkan hasil karya orang lain sekecil apapun, ya. Ungkapkan pendapatmu nanti secara tertulis, boleh menggunakan Microsoft Word kalau ingin rapi, ya, atau tulis di kertas, kemudian kamu kirimkan ke tautan grup Telegram sesuai kelas masing-masing. Tautan link Telegram, nanti Telegram untuk khusus tugas prakarya, itu bisa kamu lihat di bagian deskripsi. Oke, paham anak-anak? Mudah-mudahan paham. Oke, jangan lupa dikumpulkan, ya. Jangan ditunda-tunda. Apabila ada waktu, ya kumpulkan dengan segera. Jangan nunggu besok, nanti lama-lama lupa. Itu yang jadi masalah. Karena kalau kamu ngirimnya terlambat, tentunya penilaiannya juga akan dikurangi. Nih contoh yang pertama. Ini kamu identifikasi, ya, kamu identifikasi bahannya, ya, alam atau buatan. Ini kamu identifikasi bahannya juga. Yang kedua ini, kemudian ini bahannya apa, proses pembuatannya kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian. Kemudian yang ini, nah, kalau ini hampir kita jumpai, ini juga hampir kita jumpai yang keempat maupun yang kelima ini. Ini kamu amati, ya. Pertama kita tugasnya ringan-ringan dulu aja untuk pemahaman. Kemudian yang keenam, nah ini bahannya apa, proses pembuatannya bagaimana, alam atau buatan. Nah, kemudian ini yang ketujuh. Yang kedelapan, lah ini sering kamu jumpai, bahan di rumah juga ada kalau ini. Oke. Nah, silakan diamati secara teliti, kemudian tuangkan hasilnya di kertas. Silakan dicatat, boleh menggunakan Microsoft Word, kirim filenya kalau ingin lebih rapi, ya. Ini contoh format identifikasi bahan berdasarkan gambar. Contohnya seperti ini. Gambar nomor 1, bahan alam atau buatan. Silakan tulis di sini. Perkiraan bahan utamanya apa? Kalau buatan apa namanya? Namanya besi, logam. Teknik pembuatannya bagaimana? Namanya, oh teknik pembuatannya cor atau tempel dan sebagainya. Oke. Silakan tulis semuanya. Kemudian di bagian bawah tabel nanti silakan ditulis kesan kalian terhadap produk-produk yang sudah ditampilkan di gambar. Ingat, kita harus berusaha menghargai karya orang lain. Oke, kita belajar menghargai karya orang lain. Dengan begitu kita juga belajar menghargai diri sendiri. Oke, demikian anak-anak pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, semangat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.